Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurian fusati amalina illa diala dualla daula sallallahu alaihi wasallam. Kiai Muslim kata isi jami kemudian pada yang mati buku dan Miraj berarti seluruh di alhamdulillah ini masa 1014 Hijriah 21 pengajaran yang secara untuk hari ini acara kita Muslim deposito kita ya kan sudah janji kita kerja beliau haji semoga putus-putus oke kemarin kita juga telah membawa agamis baik dalam kita konco-konco dan tempat lain dan ono sing nang Amerika dan Ameriki tapi kata Amerika ini pun ya mungkin kita tetap panerengin selamat sakit dari pun hamba Allah yang mensyukuri semua kenikmatannya. Pada kesempatan ini kita ingin bicara mengenai sebetulnya saya punya judul yang lebih menggilani itu bukan hanya hayo perbanyak deposito kita tapi hayo kita saling memperbanyak pinjaman kita kepada Allah. Wah, kok iso gitu? Nah, mari kita lihat bagaimana kok jadi menungso sing fakir kok iso minjami kepada
Allah menjanjikan kita akan selamat kalau kita diperintahkan Allah seperti ini. Surat 10 sampai 11. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin nar? Bolehkah kami tunjukkan mata dagangan yang akan menyelamatkan kamu dari siksa yang amat dahsyat? Mata dagangnya apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Pertama, iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Berjuang atau berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum, berjuangnya pertama dengan amwalikum, harta benda kalian, baru dengan wa anfusikum, dengan jiwanya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang paling baik kalau kamu mengetahui. Jadi, kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu berjihad fisabilillah. Berjihad fisabilillah niku mboten langsung perang blas, tapi berjuang di jalan Allah. Terus napa menika bantu masjid, bantu musola, bantu pesantren dan sebagainya menika berjuang menika. Nah, orang jihad menika ora terus kudu bras menika. Menika berani mati, malah ingkang ngerkaos menika berani hidup sebab hidup itu banyak tantangannya menika. Lajeng napa? Pertama yang akan mata dagangan yang menyelamatkan kita menika, orang menang ati, orang menang penggalih, lajeng wonten tutuk mboten tapi iman dalam pelaksanaannya menika. Iman kepada Allah. Lajeng iman menika kudu ana buktine. Buktine iman menika amal saleh. Sehingga Nabi pernah ndika, nek ngaku iman ora ana amal saleh, ya ora ketrima menika. Bahasa sananya menika Nabi ndika, la yuqbalu imanun bila amalin. Tidak diterima iman tanpa ada amalnya. Wala amalun bila imanin. Dan amal pun tidak diterima kalau tidak didasari iman. Jadi iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu nomor 2-nya jihad fisabilillah, berjuang atau jihad bilillah itu jihad itu. Jihad itu pertama kali dengan harta, dengan kekuasaan, dengan ilmunya, dengan kepandaiannya. Lalu baru dengan jiwamu gitu. Jihad fisabilillah. Jadi iman menika ketahuan buktinipun itu. Menika menawi iman tanpa ada amalnya menika ora ketrima. Menika nanti Allah Subhanahu wa taala menika sampun menunjukkan Rahman Rahim, sayang dan kasih kepada kita. Bukti ini pun menapa? Menika monggo selanjutnya Wahid. Bukti ini pun menika wonten surat Al-An'am ayat 160. Menika Allah amarga Allah amat sayang kepada kita semuanya dan Allah akan melipat gandakan apa yang kita kerjakan. Menika wonten surat Al-An'am 160 menika man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan akan mendapat 10 kali kebaikan itu. Lajeng wa man jaa bis sayyiati, siapa yang berbuat kejelekan fala yujza illa mithlaha. Tidak akan diganjar kecuali satu kejelekan itu. Fahum la yudzamun, dan mereka tidak zalimi. Niko bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala amat sangat menyayangi kita menika Rahman Rahim. Allah Ar-Rahmanur Rahim. Kebaikan 1 jadi 10. Kejelekan 1 hanya 1 aja gitu menika. Jadi jangan sampai kita itu melupakan ini. Begitu Allah
amat sangat sayang kepada kita. Monggo kita saling banyak berbuat kebaikan kepada orang lain. Yang berbuat kebaikan kepada orang lain sebenarnya adalah berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi ya, sebab Allah ngendika in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, itu sebenarnya berbuat baik kepada dirimu sendiri. Nah, kalau kamu memberi derma, itu bukan orang mendapat. Memang sebetulnya kelihatannya orang lain dapat, tapi sebetulnya itu akan kembali kepada kita. Berarti kita yang dapat. Itu jangan sampai lupa itu. Ojo eman-eman. Oh, eman-eman loh. Duit terkosong golek itu nggak sedekah. Mereka amargi mboten ngertos menawi dipun sedekah menika akan kembali ke kita. Ora wong liya menika. Amargi wong Jawa wae ngerti kok niku. Sapa gawe nganggo. Sapa sing gawe nganggo. Gawe kebecikan inggih nganggo kebecikan. Gawe elek nggih mambu wonten eleke niku. Menika monggo terus Mas Wahid. Selanjutnya, lajeng anak menika kita itu memberi pinjaman kepada Allah dimisalkannya, tapi akan berlipat ganda dikembalikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita berbuat kebajikan itu Allah menggambarkan kita mengerti seolah-olah kita memberikan pinjaman kepada Allah. Amargi kebaikan itu kita titipkan kepada Allah, dicatat oleh Allah. Ini akan dikembalikan kepada kita dengan berlipat ganda. Nah, pada masalah itu dimisalkan sebagai memberi hutang kepada Allah. Allah kan tidak perlu hutang kita. Allah itu Ghaniyun, maha kaya, Razzaqun, pemberi rezeki kok tadi memberi hutang. Itu hanya permisalan kita punya kerjaan baik, punya perbuatan yang saleh, itu mendapat pahala yang kita titipkan kepada Allah. Dan Allah nanti akan menggaliwan kepada kita. Menika wonten surat Al-Baqarah ayat 245 menika. Menika monggo kita waos. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan? Siapa yang memberikan hutang atau pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, fayudha'af lahu ad'afan katsirah. Maka akan dikembalikan, berlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Wallahu wa yabsid, wallahi turja'un. Dan Allah itu menyempitkan dan melapangkan rezeki kita. Dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Jadi menika buktinya. Jadi kita berbuat baik seolah-olah kita titipkan kepada Allah, seolah kita minjami kepada Allah. Oleh Allah namun dicatat untuk itu. Nanti kembali kepada kita dengan berlipat ganda menika. Jadi kata mau siji jadi 10. Nah, menika. Makanya monggo kita selanjutnya Mas. Maka kita sebagai hamba Allah itu karena sudah ada kenapa menika ngendikanipun Allah, janji Allah kados menika itu jangan pelit-pelit, ojo bakhil. Kalau kita ada uang, kita berinfak dan beramal. Infak dan beramal itu dalam bahasa naunya zaman now menika berbagi, berinfak dan beramal. Kata sangat berinfak, sampun masjid ono amal niku, sampun masjid niku kanggo infak niku. Selanjutnya Mas di slide-nya menika pikir, pelit, bakhil, kedekut, medit, mboten kenging niku. Wong urip sepisan kok medit-medit kaya arep digawa nang kono, mboten perlu menika. Menika lajeng berinfak dan beramal soleh menika. Itu tanda bahwa kita mensyukuri
nikmatipun Gusti Allah. Menika nggih kangge mboten syukur namun wonten lisan, wonten tutuk, wonten mulut, namun wonten tindakan. Jadi syukron bil hal. Jadi bersyukur dengan tindakan. Syukurnya apa? Menepikan rezeki, ya tindakannya apa? Ya kita berbagi kepada orang lain. Syukur pikantuk rezeki, bojone malet, wah pirang gaji lah, tanggane mung krungu ceritane tok. Wah, bojoku entuk malet 3 sasi lho. Tanggane mung krungu tok menika. Wah, mung krungu tok ngoceh tok mboten. Nek kedah wonten buktine napa menika. Nah, Nabi sampun menjamin wong sing akeh amale, wong sing akeh sedekah iki ora bakal kurang hartanya. Jadi harta tidak akan berkurang karena beramal. Menika wonten hadisipun menika mana koso malu amdin min shadaqah. Tidak akan berkurang harta seseorang hamba hanya karena dia bersedekah. Nek mboten bersedekah, kantah apa ini kemudian benih ini benih itu kesana kemari nggak karuan menika petatang kecil, petatang petenteng, wah menika bakalnya malah melarat. Tapi nek bersedekah, insya Allah mboten. Lan kedah pun pesane nggih yang namanya harta sejati yang kita miliki sebetulnya harta yang kita infakkan niku. Bukan yang kita pakai, bukan, tapi yang kita infakkan. Menika harta kita infakkan, sedekahkan, zakatkan, menika akan kembali kepada kita. Itu nanti menika wonten hadis, dereng wonten kita tulis menika, tapi memang kita bahas. Hadis dari Abdullah bin Syakir radhiyallahu anhu. Menika rawan sahih Muslim menika. An Abdullah bin Syakir radhiyallahu anhu ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u. Saya datang kepada Nabi dan beliau sedang membaca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu berbanyak-banyak harta, lupa bahwa kamu akan meninggal gitu. Dan seterusnya. Lajeng qala, ada yang dia berkata, si Abdul Syekh berkata. Lalu beliau tanya kepada Nabi, yaqulu. Nabi ngendika, yaqulu Ibnu Adam. Wong kuwi padha gotek, padha takon. Mali. Waduh, di mana harta saya? Di mana harta saya gitu niku. Jadi nah padha niku wadul, wanang di hartaku. Lalu Nabi ngendika, halaka min malika, para anak Adam jadi wong, apakah kamu punya harta sebetulnya dari hartamu itu min malika illa ma akalta. Jadi malik min alik. Kalau harta yang dimakan itu fa'ablaita, nanti akan habis. Au labista, atau yang dipakai fa'ablaita, nanti akan rusak. Harta yang dimakan habis. Yang dipakai rusak. Atau harta yang kau sedekahkan, kalau disedekahkan nanti itu akan yang abadi langgeng itu. Dan itu kembali kepada kita. Monggo jangan berpelit-pelit. Berarti Allah kita mohon jangan sampai kita jadi orang bakhil gitu. Monggo Mas Fakid selanjutnya. Selanjutnya juga mengenai kenapa menikah apa itu kelipatan kepada yang kita kerja, apa amalkan gitu. Menikah wonten surat Al-Hadid ayat 11. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudhi'ahu lahu
Karim. Siapa yang memberikan pinjam ke Allah dan wilayah akan yudha'af lahu, akan dilipat gandakan dan dia akan mendapat pahala atau ganjarannya. Mereka misal lagi, artinya orang yang berbuat baik itu seperti orang yang menikah meminjamkan kepada Allah. Yang sebetulnya adalah orang yang menitipkan kepada Allah. Nanti akan dikembalikan Allah kepada kita. Jadi deposit kita nanti akan dikembalikan kita bukan berapa ratus persen, berapa ribu persen, tapi beribu-ribu persen. Sahabat berlipat ganda dari uang aslinya atau dari gandanya akan dan juga orangnya mendapat pahala yang agung. Yang ada mencari haram halal itu prinsip yang salah. Kita punya rezeki, kita sedekahkan. Nah, itu yang sebetulnya yang kita miliki nanti. Monggo selanjutnya Mas Hafid. Jasa memberi pinjaman pada Allah. Jasa atau nama menika faidah kalau orang Melayu faidah. Sebab jasa menika bunga itu haram kan. Tapi faidah memberikan pinjaman kepada Allah. Menika wonten surat At-Taghabun ayat 17. Ini bersama dia menunjukkan bahwa kita harus berbanyak memberikan kepada Allah. In taqrudullaha qardan hasanan yudha'ifahu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika menjadi pada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan balasan untukmu dan memberikan ampun kepada maha muslim. Terkait ampuni. Dan yang aneh ini, Allah itu bersyukur bahwa kita telah menitipkan kepada Allah. Segitu termasuk akhlakul karimah ya. Zat Allah itu syakur, mensyukuri. Bukan hanya kita sebetulnya yang harus banyak bersyukur karena kita adalah makhluknya. Dan Allah itu khaliknya, ini tetap mensyukur. Pinjaman yang baik akan digandakan balasannya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah berterima kasih atas pinjaman itu. Dan Allah itu maha penyantun. Jangan khawatir. Allah itu maha penyantun. Semuanya akan diberi pahala. Beri balasan yang baik. Itu. Oke. Atau lebih pada untuk kita, untuk nasabah, apakah ada? Oh, tidak ada. Bunga paling-paling 10%. Atau 15%, itu pun dipotong pajak. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tidak ini. Hanya bank ilahi yang memberikan lipat ganda dari apa itu yang kita titipkan begitu. Jadi ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 begitu. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti berbiji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Ini contohnya. Apa yang kita kerjakan untuk sabilillah itu seperti biji yang satu tumbuh menjadi 7 tangkai. Di tiap tangkainya itu ada 100 biji. Jadi 1 itu menjadi 7
7 kali 100 sama dengan 700. Tapi bukan hanya itu. Allah itu wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu akan melipat gandakan kepada yang Allah kehendaki dan sekehendak Allah itu. Sebab Allah yang mempunyai segalanya itu. Nanti mau dilipat gandakan 1000, Allah itu qadir. Ya. Itulah jadi jangan sampai kita tidak jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini kok banyak sekali. Dan jihad fisabilillah ini kok umpamanya kita membantu masjid, membantu ponpes, membantu sekolah, membantu yatim piatu, membantu duafa dan sebagainya. Ini fakir miskin, itu juga jihad sudah itu. Nah, supaya mendapat sampai 700 kali dan kemungkinan lebih, itu ada syaratnya. Syaratnya diantaranya itu semuanya dikerjakan hanya untuk Allah. Jadi hanya untuk Allah, lillahi ta'ala itu. Jadi bukan supaya dipuji orang, hanya untuk Allah saja. Lalu kedua, untuk kegiatan di jalan Allah, tadi untuk jalan kebaikan, untuk masalihil am, kemaslahatan umum itu. Jadi bukan untuk hura-hura. Lalu apa lagi? Syaratnya harus ikhlas. Harus ikhlas. Tidak meminta apa-apa. Kita menyedekahkan, berderma itu tidak minta supaya diumumkan dari Bapak Profesor, Doktor, Ilmu SHM, dan sebagainya. Itu sekian. Bukan. Itu bukan itu tujuan itu. Itu bukan tujuannya. Harus ikhlas. Di mereka bersyukur ya Alhamdulillah. Kita memang tidak mengharapkan syukur mereka. Kita memberi derma itu mengharapkan ridho Allah dari Allah, bukan dari orang lain. Itu salah itu kalau supaya orang lain itu berterima kasih. Itu buatan perlu gitu. Lalu selanjutnya tidak menyakiti orang. Jadi kita memberikan bantuan kepada orang lain, lalu diungkit-ungkit. Oh ini itu jangan diungkit-ungkit itu. Nanti orang itu akan sakit hatinya, merasa waduh dihina kalau begitu. Lalu tidak dipamerkan, ya tidak untuk pamer itu. Jadi, tidak pamer. Sebab ada hadis ya, dari Sahih Muslim itu ada salah tulis akhwafu bukan takhwafu, pakai a. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul azhar. Wa su'ila anhu faqala ar-riya'u. Yang paling saya takutkan untuk kalian sekarang itu kalau dapat musyrik kecil. Lalu Nabi ditanya, apa itu musyrik kecilnya Nabi? Faqala ar-riya'u. Maka beliau mengatakan ar-riya, pamer. Itu musyrik kecil itu. Kelihatannya kecil, tapi itu waduh bakal menulify, mengenolkan semua pekerjaan kita. Jangan sampai kita itu seperti itu, jangan sampai itu. Menikah, jangan sampai kita riya. Apapun yang kita kerjakan itu lillahi ta'ala. Apapun yang kita berikan itu lillahi ta'ala. Orang itu terima kasih atau tidak, itu urusan dia. Urusan saya kepada Allah. Sudah dicatat, insya Allah ada Allah. Kalau atas dasar kriteria tadi lillahi ta'ala dan sebagainya, itu insya Allah sudah dicatat dengan baik. Jangan sampai kita malah seperti itu. Nah, pahala infak di jalan Allah itu berlipat ganda seperti kita katakan tadi sampai 700 kali. Coba bayangkan itu. Infak di jalan Allah sampai 700 kali. Kalau kita umpamanya memberikan bantuan 1 juta, wah berarti kita memberikan bantuan 700 juta dan sebagainya. Bahkan bisa lebih dari itu. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Luas dan mengetahui. Sebab di surat itu, di ayat itu juga dikatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu melipat gandakan kepada yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Maha mengetahui. Artinya Maha Luas itu bisa 100 kali, 700 kali, 1000 kali, dan sebagainya. Dan Allah itu mengetahui orang itu benar-benar lillahi ta'ala atau tidak. Jadi kita tidak bisa
menilai orang itu lillahi ta'ala atau tidak. Hanya Allah yang mengetahui dan orang itu sebenarnya. Orang itu dan Allah. Atau malah kadang-kadang orang nggak tahu. Janjiannya sebenarnya riya dia. Tapi mengakunya tidak. Tapi Allah yang lebih mengetahui. Lalu berjuang dan infak itu banyak yang tidak mau. Berjuang dan infak itu banyak nggak mau karena susah itu. Dikira infak itu akan mengurangi harta. Tadi sudah saya sebutkan kalau kita banyak beramal dan infak itu sudah ada garansi dari Nabi tidak akan berkurang harta seorang karena bersedekah menikah. Jangan sampai kita tidak itu kita punya harta banyak-banyak nggak pernah bersedekah. Itu kebanyakan menikah kesalahan orang kita itu berbangga kita punya anak 5. Tiap anak sudah saya kasih rumah satu-satu, tanah sekian hektar. Dan dia lupa bahwa dia harus punya sangu, harus punya bekal untuk akhirat. Seharusnya dia ingat, untuk saya sudah wakaf berapa untuk di akhirat. Ini bagikan nih ke uang duit akeh nggih. Arep lunga nang Surabaya saka Jogja. Nah, ini duitnya ditinggal wonten Jogja, nang Surabaya ora iso tuku apa-apa. Menika kados wonten mau akhirat, hartanya ditinggalkan di dunia untuk anak-anaknya, dia enggak punya sedekah untuk wakaf dan sebagainya, untuk amal jariah. Nah, di akhirat yang enggak dapat apa-apa. Naudzubillah. Jangan sampai itu kesalahan orang kita itu, wah anakku wis tak kei rumah hiji-hiji loh. Dia sendiri lupa bahwa dia perlu rumah di akhirat sana itu dan dia lupa itu. Naudzubillah. Monggo kalau kita yang sebagai orang tua kalau ingat ini ya monggo kita koreksi apa mereka cara hidup kita itu cara hidup kita itu. Kita sudah meninggali anak ilmu kita sudah sekolahkan kita sudah itu. Ada yang harta benda ini untuk saya untuk akhirat. Jangan sampai kita lupa itu. Nah, dalam ayat selanjutnya di ayat 23 di Al-Baqarah itu dikatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Jadi, perkataan yang mengenakan dan memaafkan itu lebih orang bersedekah harta tapi diiringi dengan tindakan yang menyakitkan. Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Jangan sampai orang miskin itu, wah ini wong suka buatan. Kalau kita tidak punya harta, ya adalah perangai kita, akhlak kita perbaiki dengan orang lain, selalu berdamai dan sebagainya. Itu daripada orang jadi Allah itu malah pro wong alim. Allah itu pro wong cilik niku. Allah pro wong cilik niku. Jadi sebab apa? Sebab wong cilik itu kalau baik masuk surga lebih dulu daripada orang kaya yang baik. Sebab orang kaya yang baik itu akan diteliti dulu oleh malaikat ini dari mana hartanya untuk apa itu lama itu. Nah, itu kok. Sedekah harus mengenakan keduanya. Kalau kita bersedekah itu baik yang diberi maupun yang memberi harus enak gitu. Yang diberi juga tidak merasa menikah, tidak merasa dilecehkan, direndahkan, tetap diowongke gitu. Jangan sampai kita memberi tapi orang itu jadi carane ngei kok yang ini yo. Aku ra yo isin. Hindari itu jangan sampai lah. Kalau umpamanya aja kita dalam majelis pertemuan ada orang salah, lalu kita langsung dibenarkan di situ.
Tuk. Itu ya minta benar. Sebab orang itu kan jadi malu. Waduh, saya malu di tempat orang lain dibenarkan. Jadi seolah saya bodoh. Dipanggil dulu, lalu Pak, apa tidak seperti ini seharusnya? Itu sendiri-sendiri aja, jangan di tempat umum. Wah, salah itu harus begini. Wah, itu namanya ngece itu. Namanya menjatuhkan martabatnya, mengenai martabat orang itu. Jangan sampai. Jadi qaulun ma'rufu berbaik itu lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan. Nah, akhlakul karimah, pengejawantahan, bukti daripada orang berbudi baik itu amat sangat penting itu. Dan itu merupakan inti agama. Akhlakul karimah itu inti agama yang memang Nabi diutus untuk membuat akhlakul karimah ke orang-orang muslim. Ya, akhlakul karimah Islam itu pertama akhlak kepada Allah SWT, jangan sampai musyrik, jangan sampai manusia. Lalu ini jangan sampai infak dan amal soleh kita itu hilang pahalanya. Amal tidak ada gunanya. Jika seperti apa? Itu bisa saja jika ini diperingatkan oleh Allah pada Al-Baqarah 25 selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kamu dengan membatalkan dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang menerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya tapi untuk pamer dan dia tidak iman kepada Allah dan hari akhir. Itu perumpamannya itu seperti ada debu di atas batu licin. Begitu ada angin, amatri sofanin alaihi turabun fa'asobahu wabun fatarakahu solda layak tiruna ala syai'in mimma sabu wallahu la yahdil qauma syafirin. Hidayah kepada itu jangan sampai itu bayangkan, sebab ria itu akan mengenolkan semua kegiatan. Ya. Jadi kalau ada orang itu memuji panjenengan, memuji kita itu kan downplay aja, direndahkan aja. Panjenengan itu banyak 100 jalan wonten narto, itu kebetulan ada uang, itu ada rezeki. Nah, jangan sampai malah terus berbangga, itu namanya pamer itu. Dipuji orang itu terusnya itu puji itu cobaan kepada kita. Bagaimana kita dipuji orang tambah besar kepalanya atau harusnya tambah mengecilkan kepala. Lalu mengatakan, menika namun pas dilalah wonten rezeki menika. Menika itu harusnya seperti itu. Menika. Jangan sampai kita dipuji orang lalu terus kopiah kita yang biasanya ukuran 6 harus beli ukuran 7 karena kepala kita menjadi lebih besar. Nauzubillah. Jangan sampailah gitu. Monggo menika itu ringkasannya pun kados pundi panjenengan sami menika. Yang terang menika kita itu harus menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmatnya. Dan tadi mengindahkan insyaallah komoditi yang akan menyelamatkan kita dari siksa adalah menika. Pertama, iman pada Allah dan Rasul-Nya. Mengapa disebut komoditi itu yang bisa dijual dan bisa dibelikan? Itu karena memang seperti kados iman menika
kalau tidak ada amal solehnya, itu tidak bisa untuk membeli surga. Sebab iman tanpa ada amal soleh, orang laku, orang kanggo nang akhirat. Iman tok, orang amal soleh, orang kanggo tuku surga mboten kangge. Lajeng keduanya, jihad atau berjuang dalam jalan Allah. Jihad, berjuang dengan harta, dengan kepandaian, dengan kekuasaan, lalu baru kalau perlu dengan jiwa. Itu kalau kita sudah diserang, nggak boleh sholat, nah itu baru. Tapi jangan ujuk-ujuk beras-berasnya, mboten nonton ceritanya. Gitu. Nah, dan ingat kita bahwa Allah itu maha tidak 10 kali, minimal 10 kali itu, minimal 10 kali. Itu sampai tadi karena kan 700 kali dan bisa lebih dari itu. Jadi begitu Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Lalu nomor 4-nya, perbuatan jelek itu oleh Allah itu hanya dibalas seperbuatan itu, sejelek itu, tidak sampai 10 kali itu. Jadi Allah Maha kasih kepada kita, misalnya ini, berbuat jelek ya, yang sudah diganjar itu aja. Tapi kalau berbuat baik itu sampai 10 dan 700 kali. Malah ada hadis yang mengatakan kalau orang sudah berniat bikin kejelekan itu belum dianggap kejelekan. Dan malah kalau niatnya itu tidak dilaksanakan, itu orang itu mendapat pahala. Tapi kalau orang itu sudah niat mau berbuat kebaikan, berbuat amal saleh, walaupun belum dilaksanakan, sudah mendapat pahalanya. Lah kalau dilaksanakan itu sampai tadi 700 kali. Jadi saking Allah Ar-Rahmanur Rahim kepada kita. Lalu nomor 5-nya, pinjaman baik pada Allah akan diganti berlipat ganda. Artinya kalau kita berbuat baik, itu ganjarannya berlipat ganda. Misalnya, dimisalkan seperti kita titipkan di Allah. Gitu. Lalu nomor 6, amal soleh yang dimisalkan sebagai firman Allah itu akan dikembalikan pada hari akhirat atau pada hari akhirat. Di akhirat sana nanti akan dikembalikan kita untuk katakanlah membeli surga gitu. Jadi amal soleh kita yang banyak, insya Allah moga-moga timbangannya berat sehingga amal solehnya baik. Bisa membelikan surga. Lalu nomor 7-nya, Allah mensyukuri pinjaman tersebut. Nah ini, Allah saja yang maha kaya, tidak membutuhkan apa-apa. Ada orang titip kebaikan, Allah itu syakur, maha berterima kasih, maha mensyukuri. Artinya, sebagai contoh bahwa makhluknya, hambanya itu harus meniru, bersyukur kepada yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu jangan sampai kita malah, wah ini kan hasil karya saya sendiri. Kemudian kan ngomong, wah aku lulusan luar negeri, mau jadi pantas nih, gajiku oke, buatan kenging nih kok. Kalau bukan karena rahmat Allah, podo-podo lulusan luar negeri, ono sing bener, ono sing dadi, ono sing ceblok ora dadi. Ora dadi nawi kalau kelapa nggak jadi malah harganya. Kelapa kopior itu mahal harganya. Tapi kalau orang nggak jadi, nggak ada harganya. Nomor 8, infak berjihad dalam jalan Allah dibayar sampai 700 kali. Bahkan bisa lebih, terserah Allah. Tapi dengan syarat. Tadi ada syaratnya, yaitu tadi kita sudah menikah syarat lillahi ta'ala, jangan sampai minta dipuji orang, pokoknya untuk kebaikan. Jangan sampai dipamer-pamerkan. Lalu nomor 9-nya, infak itu lillahi ta'ala. Harus ikhlas dalam jalan Allah. Tidak menyakiti hati orang, tidak dipamer-pamerkan. Jangan sampai kita tuh seperti ayam ngendok si ciwe saat kampung kerungu petak. Padahal endoknya cuma satu itu. Tapi kalau bebek ngendok banyak tuh diam aja. Orang yang berinfak dan bersedekah itu tidak akan
berkurang hartanya. Itu harus kita ingat supaya kita tidak kucir. Kita bersedekah tapi tidak akan berkurang. Mungkin saya di atas, tapi sebetulnya tidak. Lajeng berakhlakul karimah lebih baik dari sedekah, tapi setelah itu dikeluarkan. Akhlakul karimah tadi itu santun, apa itu dengan orang lain maghfirah bagus dan sebagainya, itu lebih baik daripada sedekah sedikit tapi orang lain pada dikeluarkan gitu. Jangan sampai ya. Lajeng nomor 12-nya ria atau pamer itu termasuk musyrik kecil yang amat sangat besar, apa itu amat besar efeknya, sebab bisa membatalkan semua amal solehnya. Sampai kita lupa itu. Inilah monggo kita resapi ingkang sampun kita kaji bersama menika. Ingkang boten namung itu adalah pelaksanaan akhlakul karimah menurut syariat Islam. Jadi akhlak karimah dengan Allah, lalu akhlakul karimah antar manusia. Menika intinipun, sehingga tidak heran kalau Allah itu memberikan pahala sampai 700 kali. Kalau amal soleh kita itu di dalam jalan Allah. Mungkin yang segede menika bisa menjadi ajaran kita untuk bisa menjadi lebih baik dalam bermuamalah dan agama Islam. Sebab agama Islam kalau dilaksanakan dengan baik, itu semua orang akan baik. Sebab dijadikan Allah, Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Nah, coba aja pikir, orang menunaikan ibadah haji yang mendapat keuntungan dari orang berhaji itu bukan hanya orang Islam, tapi hampir seluruh dunia mendapat keuntungan. Coba aja kita kaji. Nah itulah, semoga aja yang sedikit ini bisa untuk menyentil kita menjadi muslim dan muslimah yang kafah, yang menyeluruh, sehingga kita insya Allah menjadi hamba-hambanya yang mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang satu jangan dilupakan bahwa kalau kita hidup itu harus melakukan prinsip ihsan. Ihsan itu laku apik itu benar. Jadi kita berbuat sesuatu seolah-olah kita melihat Allah di muka kita. Jadi nggak akan kita berbuat jelek kalau kita ada Allah di muka kita. Tapi sekarang kan Allah tidak di muka kita, tidak kita ketahui lihatnya. Kita tidak melihat Allah di muka kita. Tapi harus yakin bahwa Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan. Menikah. Jadi prinsip Nabi, definisinya menikah, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah kalau ini kita laksanakan dengan baik, insya Allah kita akan menjadi muslim dan muslimah yang baik. Saya kira cukup sekian dan terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Nyuwun sewu kalau ada kelepatan dan mungkin Allah memberikan kita kesehatan sebagainya, dan monggo kita doakan kepada salah satu guru kita di sini, Ibu Dr. Atika. Terus saya tasih wonten rumah sakit nembe pemulihan insya Allah terapi. Monggo kita doakan ya Rabbanas isfi ukhtina Atika syifaan anta syafi syifaan la yughadiru saqama. Isfi amin ya Allah. Isfi Atika Amin. anta syafi syifaan la yughadiru saqama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo nyuwun ngapunten menawi wonten kesalahanipun. Monggo kita kembalikan kepada pengacara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Andus Faisal Muslim atas materi kajian yang tadi disampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menginspirasi untuk kita untuk lebih
mudah di dalam berinfak, baik infak dengan harta kita, infak dengan tenaga kita, atau infak dengan pikiran kita, ya, untuk bersama-sama menjunjung atau meninggikan kalimat Allah SWT. Amin. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, perlu kami informasikan untuk Masjid Kiai Siroj, alhamdulillah kita sudah punya 2 rekening. Yang pertama untuk pembangunan fisik kebutuhan Masjid Kiai Siroj. Itu ada rekening sudah saya sampaikan di slide. Kemudian untuk pondok pesantren di Ponorogo kita juga sudah ada rekening tersendiri. Ya, untuk MI Muhammadiyah Melanggar juga ada, cuman memang yang kita tampilkan baru 2 rekening ini. Monggo bagi Bapak Ibu yang akan berinfak, kami persilahkan bisa dipilih baik masjid atau pondok, dan semuanya insya Allah sama untuk dakwah, untuk jihad di jalan Allah SWT. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, mungkin untuk kajian kita malam hari ini cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, sebelum ditutup, apabila ada pertanyaan kami persilakan. Monggo. Monggo menawi badhe tanya. Mungkin atau saya sampun cetha welo-welo nggih. Pak Ustadz Abdul Jalil mungkin monggo ingin menambahkan. Saudara kita monggo dari Alhamdulillah minangge. ilmu nutur menika. Nggih. Insyaallah cekap niki Pak Ustadz nggih untuk alhamdulillah beres danten kita mendapat rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, mungkin untuk kajian kita malam hari ini kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah memudahkan kita bisa mengamalkannya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Faisal Muslim bahwasanya salah satu guru kita, beliau Dr. Atika, sekarang sedang dalam perawatan masa pemulihan. Mohon doanya di waktu-waktu yang mustajabah, ya, di kesempatan yang mustajabah, mungkin ketika buka puasa atau sedang sholat malam atau lagi sholat, ya, untuk kita mudah-mudahan segera disehatkan oleh Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal Baiklah kajian alamin. pada malam hari ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.